Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba', ma'asyiral mu'minin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersama-sama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tiada terhingga. Dengan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hidup dalam iman dan Islam. Diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk dapat menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya. Kemudian salawat dan salam kita doakan agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya yang mulia, dan segenap pengikutnya termasuk kita semua yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, sungguh wasiat yang paling mulia yang senantiasa dibawa oleh para nabi dan rasul, diulang-ulang oleh para khatib di atas mimbar ketika khutbah, yaitunya wasiat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa takwa merupakan inti, merupakan poros kehidupan seorang mukmin. Ia bukan hanya sekedar slogan di awal khutbah, tapi ia merupakan dasar, pondasi segala amal kebaikan dan kunci keselamatan dunia dan akhirat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, pokok segala kebaikan dunia dan akhirat ada pada takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Niscaya Allah akan menunjukinya. Allah akan berikan kecukupan baginya dari segala arah. Sementara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau juga mengatakan, jika engkau tidak mampu memperbanyak amalmu, maka perbanyaklah takwa. Karena sesungguhnya takwa tidak membutuhkan fisik yang kuat, tapi takwa membutuhkan hati yang takut kepada Allah. Maka dari itu kaum muslimin, takwa ibaratnya perisai, tameng diri kita. Ia tidak hanya menahan diri dari berbuat dosa, tapi juga mendorong diri kita untuk melakukan amal terbaik kita. Dan Ramadan yang baru saja berlalu meninggalkan kita semua mengajarkan kita untuk itu. Selama sebulan kita belajar menahan diri. Selama sebulan kita memperbaiki ibadah kita, berusaha mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah takwa itu masih kita jaga ketika Ramadan telah berlalu? Karena sungguh tujuan utama dari ibadah puasa yang kita lakukan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, takwa yang kita rasakan dan kita bangun selama di bulan Ramadan tidak dapat bertahan dengan sendirinya. Tidak dapat terjaga dengan sendirinya. Tapi ia membutuhkan ilmu. Karena tidak mungkin seseorang dapat bertakwa dengan baik kepada Allah, bertakwa dengan benar kepada Allah, kecuali dia mengetahui apa-apa saja yang Allah perintahkan dan apa-apa saja yang Allah larang. Maka salah satu jalan terbesar bagi kita untuk dapat mempertahankan ketakwaan dalam diri kita, menguatkan ketakwaan dalam diri kita adalah dengan cara menuntut ilmu. Maka pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan suatu tema yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitunya kemuliaan menuntut ilmu. Kemuliaan menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah takwa kita terjaga. Dengan ilmulah ibadah kita menjadi benar. Dengan ilmulah akidah kita menjadi lurus. Dan dengan ilmulah seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemuliaan menuntut ilmu yang pertama yaitunya ilmu mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Ilmu mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ayat ini singkat tapi memiliki makna yang dalam. Allah sebutkan ada dua golongan dalam ayat ini. Yang pertama orang beriman dan yang kedua orang yang diberikan ilmu. Dan Allah mengangkat derajat orang yang memiliki keduanya. Artinya apa? Artinya iman adalah dasar, adalah pondasi. Sementara ilmu yang mengangkat derajat keimanan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dunia ini kita mungkin sering menyaksikan, melihat dengan mata kepala kita sendiri. Banyak orang berusaha mengangkat derajatnya sendiri. Ada yang dengan cara mengejar jabatan, ada yang dengan cara mengumpulkan harta kekayaan, ada yang dengan cara mencari pengakuan dari orang lain. Di mata manusia mungkin derajatnya tinggi, tapi di hadapan Allah yang sebenar-benar mengangkat derajat hanyalah iman dan ilmu. Maka bisa jadi kita menemukan seseorang ia tidak terkenal, tidak punya jabatan, tidak punya harta melimpah, tapi ia senantiasa menjaga keimanannya, ia senantiasa menambah ilmunya, maka Allah angkat derajatnya di tempat yang jauh lebih mulia daripada pandangan manusia, daripada penilaian manusia. Dan yang lebih menariknya kaum muslimin, ayat ini tidak menyebutkan bahwa Allah hanya mengangkat satu derajat, tapi Allah mengangkat derajat-derajat, beberapa derajat. Seolah-olah setiap ilmu kita bertambah, setiap majlis ilmu yang kita hadiri, setiap kita berusaha memahami agama, semua itu sedikit demi sedikit sedang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita duduk di majelis ilmu dengan niat ikhlas belajar, ketika kita membuka buku, membuka mushaf dengan niat belajar, ketika kita menghadiri majelis ilmu berusaha memahami ayat dan hadis, sebenarnya kita sedang mengangkat derajat kita bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemuliaan menuntut ilmu yang kedua, yaitunya ia merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan ada pada diri seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
"May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya, maka Allah akan memahamkan dia ilmu agama. Hadis ini mengajarkan kepada kita hal yang sangat mendasar, bahwa jika Allah ingin seseorang menjadi baik, yang pertama-tama Allah berikan bukanlah harta, bukanlah jabatan, tapi yang pertama-tama Allah berikan kepadanya adalah pemahaman agama yang benar. Artinya ukuran kebaikan di sisi Allah itu tidak diukur dari kesuksesan dunia, tapi diukur dari sejauh mana seseorang memahami agamanya. Maka ketika seseorang diberikan keinginan untuk belajar agama, diberikan kesempatan waktu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, diberikan kemudahan dalam memahami ayat dan hadis, maka itu adalah pertanda bahwa Allah sedang membimbingnya menuju kebaikan. Karena tidak semua orang diberikan keinginan untuk belajar. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada siang hari ini juga merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan ada pada diri kita semua. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemuliaan menuntut ilmu yang ketiga, yang terakhir, yaitunya ia merupakan amalan yang tidak akan terputus. Ia merupakan amalan yang tidak akan terputus bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salas." Jika meninggal seorang manusia maka terputus segala amalnya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Kembali hadis ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita bahwa pada akhirnya segala amal kita akan berhenti, akan terputus. Salat kita akan berhenti ketika kita wafat. Puasa kita akan berhenti ketika kita wafat. Segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita akan berhenti ketika kita wafat. Kecuali tiga, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Selagi ilmu itu dimanfaatkan, diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka ketika seseorang mengajarkan satu ayat, satu doa, atau satu ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu itu diamalkan oleh orang lain, dan orang lain ini juga mengajarkan kepada yang lainnya, maka pahalanya akan terus mengalir bahkan ketika si pemilik ilmu sudah meninggal dunia. Itulah kemuliaan yang luar biasa. Ilmu tidak hanya mengangkat derajat orang yang masih hidup, tapi juga menjadi cahaya kehidupan setelah kematian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sudah melihat dan menyadari bahwa ternyata menuntut ilmu dalam Islam bukanlah hal yang kecil, bukanlah hal yang remeh, tapi ia bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Ia merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan ada pada dirinya. Kemudian ia adalah amalan yang tidak akan terputus bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada dua iri yang diperbolehkan. Beliau bersabda, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang diberikan harta, kemudian dia membelanjakan di jalan yang benar. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan hikmah, ilmu, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkannya. Inilah derajat yang tinggi tersebut. Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi memahami. Bukan hanya sekedar memahami, tapi mengamalkan. Dan juga bukan hanya sekedar mengamalkan, tapi juga mengajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diangkat derajatnya karena ilmu, dihidupkan dengan penuh ketakwaan, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.